Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rosyada, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Mata kuliah Hukum Lingkungan akan membahas mengenai Bab 4 Instrumen Hukum Lingkungan Nasional, Perencanaan Dokumen Lingkungan dan Perizinan. Yang pertama, pengantar kelembagaan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia yang tergolong hak sosial. Pengaturan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya ditetapkan dalam beberapa konvensi dan undang-undang. Undang-undang itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang PPLH. Atas dasar pengaturan tersebut, maka hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam Fundamental Rights. Hal ini sesuai dengan pendapat Philippus M. Hajon bahwa hak-hak kodrat dan human right yang dikonversi menjadi hak-hak hukum disebut fundamental right. Yang pertama, inti hak sosial adalah right to receive. Yang kedua, makna hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak sosial adalah setiap warga negara berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dari negara, atau to receive from the state. Karena itu, ada kewajiban bagi negara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28H. Kewajiban negara dalam memenuhi hak atas masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dilakukan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang PPLH, salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Rincian dari tujuan tersebut seperti berikut ini. Yang pertama, Pasal 3 Undang-Undang PPLH Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan yang pertama, melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan hidup dan kelestarian ekosistem. Yang keempat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. 6. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. 7. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. 8. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia. Yang ke-9, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dan yang ke-10, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 11. Mengantisipasi isu lingkungan global. Nah, berdasarkan jenis dan tujuan tindak pemerintahan, maka tindakan pemerintahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain, yang pertama, pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan kerjasama ataupun kontrak. Yang ketiga, melakukan tindakan nyata. 4. Membentuk peraturan bersama. Yang kelima, menetapkan keputusan, khususnya perizinan dan atau. Keenam, melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Nah, kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu tindakan pemerintahan harus sesuai dengan keabsahan ataupun legalitas tindak pemerintahan yang meliputi yang pertama wewenang, yang kedua substansi, dan yang ketiga prosedur. Yang keempat, Undang-Undang PPLH sebagai dasar hukum dalam perlindungan dan pengelolaan telah memberi legitimasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ataupun kota dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan lingkungan seperti berikut ini.
Pasal 63 Undang-Undang PPLH, yang pertama, dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah bertugas dan berwenang: A. Menetapkan kebijakan nasional, yang B. Menetapkan norma standar prosedur dan kriteria, yang C. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH nasional, yang D. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai KLHS, E. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL, F. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam nasional dan emisi gas rumah kaca, G. Mengembangkan standar kerjasama, H. Mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, I. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan non-hayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik. J. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pengendalian dampak perubahan iklim dan perlindungan lapisan ozon. K. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3. I. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan perlindungan lingkungan laut. M. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas batas negara. N. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah. O. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. P. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup. Q. Mengordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar daerah serta penyelesaian sengketa. R. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat. S. Menetapkan standar pelayanan minimal. T. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. U. Mengelola informasi lingkungan hidup nasional. F. Mengordinasikan, mengembangkan, dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup. W. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan. X. Mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan hidup. Y. Menerbitkan izin lingkungan. Z. Menetapkan wilayah ekoregion dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Nah, secara legalitas formal, upaya pemerintah melindungi dan mengelola lingkungan hidup dengan mendasarkan pada aspek wewenang. Pengaturan aspek wewenang itu tercantum dalam Pasal 63 Undang-Undang PPLH dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ataupun kota sebagai berikut. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah provinsi bertugas dan berwenang: A. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi. B. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi. C. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi. D. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL. E. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi. F. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan. G. Mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten ataupun kota. H. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ataupun kabupaten kota. I. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. J. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup. K. Mengordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten atau antar kota, serta penyelesaian sengketa.
Melakukan pembinaan bantuan teknis dan pengawasan kepada kabupaten ataupun kota di bidang program dan kegiatan. M. Melaksanakan standar pelayanan minimal. N. Menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. O. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi. P. Mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup. Q. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan. R. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi. Dan S. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten atau kota bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan tingkat kabupaten ataupun kota. B. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten ataupun kota. C. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten ataupun kota. D. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL atau UPL. E. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten ataupun kota. Yang ke F. Mengembangkan dan melaksanakan suatu kerjasama dan kemitraan. Yang G. Mengembangkan dan menerapkan suatu instrumen lingkungan hidup. H. Memfasilitasi penyelesaian sengketa. I. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan pada perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Yang J. Melaksanakan standar pelayanan minimal. Nah, selanjutnya membahas mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ataupun RPPLH dan ekoregion. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH ini adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan definisi tersebut. Maka RPPLH merupakan tindak pemerintahan yang tergolong dalam tindakan perencanaan dalam negara hukum kemasyarakatan modern. Tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi. Dengan demikian, RPPLH dibentuk dalam produk hukum berupa A. RPPLH nasional dibentuk dalam peraturan pemerintah. B. RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi. Dan C. RPPLH kabupaten ataupun kota dibentuk dalam peraturan daerah kabupaten ataupun kota. Penyusunan RPPLH sebagai tindak perencanaan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memenuhi 5 komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu inventarisasi, evaluasi, perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan. Nah, tindakan perencanaan yang meliputi beberapa komponen tersebut juga tergambar dalam pasal 5 Undang-Undang PPLH yang mencantumkan bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan. Yang pertama, inventarisasi lingkungan hidup. Yang kedua, penetapan wilayah ekoregion. Dan 3, penyusunan RPPLH ataupun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, dari tujuan environmental planning yang tertuang dalam EPAA juga masuk dalam penyusunan RPPLH yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP dan rencana pembangunan
Selama ini, RPJP nasional dituangkan dalam bentuk undang-undang dan RPJP daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. Demikian halnya dengan RT ataupun RW nasional yang dituangkan dalam undang-undang dan RT RW daerah yang dituangkan dalam peraturan daerah, tapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terhadap masalah itu mengenai bentuk hukum RPPLH yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah menjadi dasar dalam menyusun RPJP dan RT/RW yang kedudukan hukumnya lebih tinggi, yaitu undang-undang. Secara hierarki, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak dapat dijadikan konsideran mengingat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya PP menjadi dasar mengingat undang-undang, namun secara substansial RPPLH dapat digunakan sebagai rujukan untuk menyusun substansi RPJP dan RT/RW agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Nah, hal ini juga akan berbeda dari dokumen RPPLH tingkat provinsi dan kabupaten ataupun kota, RPPLH tingkat provinsi dan RPPLH tingkat kabupaten ataupun kota dibentuk dalam produk hukum peraturan daerah. Produk hukum ini memiliki derajat yang sama dengan produk hukum untuk RPJP dan RT/RW, sehingga Perda RPPLH dapat digunakan menjadi konsideran mengingat dalam penyusunan bentuk hukum RPJPD dan RT/RW daerah. Selanjutnya akan membahas mengenai kajian lingkungan hidup strategis. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan ataupun kebijakan rencana dan atau program. Instansi yang berwenang menyusun LKLHS ini adalah pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten ataupun kota sesuai dengan wilayah administratifnya. Nah, namun dalam kewenangan penyusunan ini harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian dan keharmonisan kondisi dan wilayahnya. KLHS sebagai rangkaian analisis yang sistematis tentang potensi lingkungan hidup berisi tentang potensi lingkungan hidup ini berisi sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan serta yang kedua, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup. Yang ketiga, kinerja layanan jasa ekosistem. Yang keempat, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Yang kelima, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Dan yang keenam, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. KLHS ini disusun sebagai dasar bagi pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan. Jika berdasarkan hasil KLHS dinyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung ini sudah terlampaui, maka pemerintah dan atau pemerintah daerah pemerintah daerah ini wajib memperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan menghentikan segala usaha dan atau kegiatan yang telah melampaui daya
dukung dan daya tampung. Sesuai dengan substansi dan fungsi KLHS yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, maka penyusunan KLHS harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai wujud partisipasi masyarakat. Dalam praktek selama ini, upaya mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan hanya didasarkan pada analisis mengenai dampak lingkungan ataupun AMDAL. Tapi sebagai bentuk pencegahan, hal itu belum dianggap optimal untuk mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang PPLH mewajibkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten ataupun kota menyusun KLHS. Agar penyusunan KLHS sinergi dengan perencanaan pembangunan dan tata ruang wilayah, maka pemerintah telah membentuk peraturan menteri sebagai pedoman penyusunan KLHS. Terima kasih, sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.